Kisah Kiai Abdul Karim, pendiri Ponpes Lirboyo. Kiai Abdul Karim adalah pendiri pondok pesantren Lirboyo, Mojoroto Kediri Jatim. Wafat pada hari Senin bulan Ramadan 1374 Hijriah atau 1954 Masehi. Beliau adalah salah seorang ulama besar di tanah Jawa yang kehidupannya diwarnai dengan sifat dan budi pakerti luhur, sehingga banyak ulama yang menyatakan kekagumannya. Di antaranya, Kiai Ma'ruf Kedunglo. Menurut beliau Kiai Abdul Karim sebenarnya bertabiat keras tetapi penyabar dan ilmunya biasa-biasa saja tetapi istiqomah dan zuhudnya yang luar biasa. Riwayat hidup Kiai Abdul Karim. Manap adalah nama kecil. Kiai Abdul Karim adalah putra ketiga dari 4 bersaudara, putra pasangan Abdur Rohim dan Salamah. Manap lahir pada tahun 1856 Masehi di sebuah pedukuhan di desa Diangan Kawedanan Mertoyudan, letaknya agak terpencil di wilayah selatan Magelang. Manap bukan dari keturunan terhormat atau kiai, beliau hanya anak dari keturunan petani yang hidupnya pas-pasan. Ayah beliau Abdur Rohim demi memenuhi kebutuhan keempat putranya mencoba berikhtiar mencari tambahan penghasilan. Alhamdulillah, rupanya Allah SWT membuka jalan baginya. Abdur Rohim yang hanya petani desa itu tergerak hatinya untuk berdagang, sebuah pekerjaan yang belum pernah digelutinya. Dengan modal seadanya ia mencoba berjuang mencari nafkah di Pasar Mantilan, 10 km tenggara Magelang. Tradisi pergantian nama setelah melaksanakan ibadah haji adalah tradisi yang biasa di dalam agama Islam, dan itu merupakan tradisi tabarukan atas ibadah haji. Awalnya tradisi ini muncul ketika banyak sahabat Nabi mempunyai nama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, lalu, secara berangsur-angsur, berkembanglah tradisi berganti nama, dan itu dilakukan setelah melakukan ibadah haji. Dalam fikih sendiri, tradisi ini memiliki 3 status hukum. 1. Wajib, jika nama sebelumnya adalah nama yang diharamkan oleh syariat dan akidah. 2. Sunnah, jika nama sebelumnya makruh. Dan 3. Boleh, jika nama sebelumnya dan yang baru sama-sama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Ini sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-8 di Jakarta, 12 Muharram 1352 Hijrah atau tanggal 7 Mei tahun 1933 Masehi. Jerih payah Abdur Rohim sedikit demi sedikit tampak juga. Namun belum sempurna betul hasilnya membina keluarga sakinah. Dia dipanggil Yang Maha Kuasa dengan meninggalkan 4 putra yang masih kecil. Beban yang pernah dipikul oleh Abdur Rohim diambil alih oleh istrinya, Salamah, dengan dibantu anak-anaknya. Ibu setengah baya itu meneruskan pekerjaan suaminya, berdagang di Pasar Mantilan. Sedangkan Manap, bukan hanya membantu ibunda di pasar, namun sehabis itu dia masih menyabit rumput untuk kuda peninggalan ayahnya. Dalam usia yang masih belia Manap sudah mampu menunjukkan ketekunannya, bahkan konon ia tidak pernah menolak perintah ibunya. Beberapa tahun kemudian, Nyi Salamah menikah lagi. Rupanya dia menyadari betul kodratnya sebagai wanita, walaupun mampu menegakkan ekonomi keluarga, namun ia merasa tak layak menjadi kepala rumah tangga, apalagi putranya masih kecil. Tetapi meskipun sudah ada pengganti ayahnya, Manap tetap saja yatim. Dia tidak pernah melalaikan tugasnya yang dilakukan sebelum memiliki ayah tiri. Walaupun masih kecil, tapi cara berpikirnya sudah dewasa. Ia sudah memikirkan harapan dan citanya untuk jenjang masa depan. Ia ingin berdiri di atas kaki dirinya sendiri, tidak ingin selalu menjadi beban ibunya. Manap mempunyai keinginan untuk mengembara, ingin meniru kedua kakaknya yang sudah merantau lebih dulu. Keinginan Manap untuk merantau dan menimba ilmu kian menggebu-gebu. Setelah mengenal sosok para kiai ternama pada masanya yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro, keinginan Manap untuk mengembara menimba ilmu tercapai setelah kedatangan salah satu kakaknya dari perantauannya, dan berniat membawa adiknya, Manap, guna untuk diajak mengembara guna menimba ilmu. Setelah mendapat restu orang tuanya, berangkatlah Manap beserta kakaknya. Mereka memilih melakukan perjalanan ke Jawa Timur. Karena konon banyak ulama yang menyingkir ke daerah itu. Hanya dengan berjalan kaki, mereka berdua melakukan perjalanan ratusan kilometer. Pertama kali pesantren yang disinggahi oleh Manap dan kakaknya adalah pesantren yang terletak di Dusun Gurah, Kediri bernama Babadan.
Di sini Manap belajar ilmu-ilmu dasar, seperti ilmu amalia keseharian. Setelah dirasa cukup berada di Dusun Babadan, mereka meneruskan pengembaraannya, sampailah pada pesantren yang berada di Cepoko, 20 km. Sebelah selatan Nganjuk, mereka di situ lumayan lama, ada yang mengatakan sekitar 6 tahun. Kemudian mereka pindah ke pesantren Trayang, Bang Sri, Kertosono. Di pesantren ini Manap memperdalam Al-Qur'annya dengan baik, kemudian pindah ke sono pesantren yang berada di daerah Sidoarjo, sebuah pesantren yang terkenal dengan ilmu Nahwu dan Sorofnya. Di pesantren ini Manap lumayan lama sekitar 7 tahun. Penguasaan Manap atas kitab-kitab dasar Nahwu Sorof, ilmu alat, semakin membesarkan himahnya untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi semacam Alfiyah. Akhirnya Manap meneruskan pengembaraannya menuju ke Madura, setelah mendapat kabar bahwa di Madura terdapat pesantren yang cukup terkenal, yaitu pesantren Bangkalan, dengan kiainya yang alim al-alamah, Kiai Kolil. Setelah sampai di pesantren Bangkalan resmilah Manap menjadi santri Kiai Kolil. Tetapi menjadi santri Kiai Kolil yang terkenal sebagai wali itu ternyata tidak mudah, berbagai ujian lahir maupun batin harus dijalani. Ia tak luput dari ujian Sang Maha Guru, Kiai Kolil. Sewaktu di pondok, Manap hanya memiliki satu pakaian yang melekat di badannya itu, jadi kalau dicuci terpaksa ia harus menunggu kering dengan merendam ke dalam air sambil menghafal Alfiyah. Makanannya pun sewaktu di pondok kebanyakan dengan daun pace atas perintah Kiai Kolil. Waktu terus bergulir, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah Manap lewati, tidak terasa ia telah melewati hidup di pesantren ini selama 23 tahun. Yang pasti ilmu agama Manap tidak diragukan lagi, apalagi ilmu Nahwu dan Sorofnya, maka dari itu pesantren Lirboyo dahulu kala terkenal dengan ilmu alatnya, Nahwu dan Sorof. Pelaminan dan pesantren Lirboyo, sudah banyak pondok yang pernah Manap singgahi, sudah banyak kitab dan nazom yang ia pernah kenyang terhadap ilmu padahal waktu itu ia dipahami, tetapi Manap adalah Manap yang tidak merasa puas akan ilmu. Sudah berumur 40 tahun lebih, ia masih saja hidup di pondok dengan kesendiriannya. Kiai Kolil merasa Manap telah mencapai puncak dan menemukan jati dirinya. Beliau meminta agar meninggalkan Bangkalan untuk segera pulang, menyebarkan ilmunya di masyarakat. Petik 1. Nap, Balio, ilmuku wis entek. Artinya, Nap, pulanglah, ilmuku sudah habis, begitulah perintahnya. Perintah itu baginya cukup menghujam di benak, sebab ia masih dahaga akan ilmu, tetapi ia sadar yang menyuruh pulang adalah kiainya, yang lebih tahu mana yang lebih baik. Akhirnya dengan berat hati ia pergi meninggalkan Bangkalan. Sesampai di Jawa ia mendengar bahwa teman saat di Bangkalan yakni Kiai Hashim Asyari telah 3 tahun mendirikan pesantren di Tebu Ireng Jombang. Manap akhirnya berkeinginan nyantri di Kiai Haji Hashim Asyari yang terkenal dengan ilmu hadisnya. Setelah kurang lebih 5 tahun Manap nyantri di Tebu Ireng, nampaknya ia masih belum hasrat untuk menikah. Manap nyantri di Tebu Ireng, akhirnya Kiai Hashim berencana menjodohkan Kiai Manap dengan putri rekannya, Kiai Soleh dari Banjar Melati, Kediri. Singkat cerita, rencana Kiai Hashim Asyari tercapai. Kiai Manap resmi mempersunting putri Kiai Soleh, Khadijah. Saat pernikahan Kiai Manap berumur 50 tahun, sementara Nyai Khadijah berumur 15 tahun. Setelah 1 tahun berumah tangga, Kiai Manap kian bertambah mesra dan hangat dengan kehadiran putri pertama beliau yang diberi nama Hana. Tahun 1909, hanya saja ada satu yang belum terlengkapi, yaitu rumah, tapi bagi beliau hal itu tidak begitu dipermasalahkan. Hal itu beliau serahkan pada Allah yang Maha Kuasa. Kiai Soleh tidak tinggal diam untuk menantunya yang alim itu. Beliau membeli sebidang tanah di desa Lirboyo, lalu dibuat rumah yang sederhana hanya berdinding bambu dan beratap daun kelapa. Setelah dirasa layak ditempati, Kiai Soleh dengan secara halus mempersilahkan Kiai Manap menantunya. Betapa senang dan berterima kasih Kiai Manap pada waktu itu. Lalu Kiai Manap berangkat ke Lirboyo menuju rumah baru dengan diantar Kiai Asyari kakak ipar beliau. Setelah Kiai Manap sudah menempati rumahnya, ternyata kehadiran beliau di Lirboyo membuat gerang, terusik, dan tidak disenangi oleh penduduk sekitarnya,
yang pada waktu itu masih berjumlah 40 keluarga. Sangat masuk akal mereka banyak yang tidak suka. Konon pada waktu itu desa Lirboyo terkenal angker, dan banyak keonaran dan menjadi sarang penjahat. Beliau yaitu para perusuh, maling, perampok. Sehingga yang lebih terusik dan benci atas kehadiran tak ayal bentuk teror siang malam sering beliau terima. Tapi semuanya beliau hadapi dengan rasa penuh kesabaran dan terus berdakwah amar makruf nahi munkar. Bahkan bukan hanya itu, kiai manapun melakukan usaha batin, yakni riyadoh, berpuasa, dan memohon pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah, rupanya usaha Kiai Manap untuk menyadarkan masyarakat Lirboyo lambat laun menampakkan hasil. Banyak penduduk yang mulai insaf setelah mendapat wejangan dari beliau. Setelah menundukkan masyarakat, beliau membangun Langgar Musola Angkring 1910 Masehi, yang 3 tahun kemudian disempurnakan menjadi masjid. Dengan terwujudnya masjid inilah, keberhasilan dakwah Kiai Manap semakin nyata. Fungsi masjid kian berkembang, bukan tempat ibadah saja tapi juga sebagai sarana pendidikan. Tempat memberi mawidoh dan pengajian. Waktu itu, mulai banyak masyarakat yang berguru pada beliau. Bahkan mulai ada santri dari luar kota Kediri yang mau nyantri. Santri pertama Kiai Manap dari luar kota yaitu Umar, dari Madiun. Berawal dari dia, akhirnya Lirboyo menjadi salah satu pesantren besar di Indonesia.